hidayah Allah sempurnakan bagi orang muslim yang mengenal agama Islam, kemudian di dalam Islam dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di dalam tafsir beliau Taisirul Karimir Rahman, ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fatihah, Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Ya, beliau mengatakan al-hidayatu hidayatan. Hidayah yang dimaksud di sini adalah dua hidayah, dua macam hidayah. Hidayatun ila sirat wa hidayatun fis sirat. Dua hidayah. Hidayah untuk mengenal jalan yang lurus, yaitu jalan Islam, untuk bisa menuju kepada jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Yang kedua, hidayah di dalam jalan itu sendiri, yaitu hidayah mengenal sunnah. Jadi satu persatu dari dua hidayah ini demikian mahalnya. Banyak orang-orang yang tidak mendapatkan bagian untuk bisa mengetahui dan mengikutinya. Sementara seorang hamba muslim mengenal sunnah, dia menuntut ilmu, bisa belajar tentang iman, belajar tauhid, mengamalkan salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat terbesar bagi dirinya dengan disempurnakan dua hidayah ini lengkap pada dirinya. Subhanallah, nikmat mana lagi dari urusan dunia yang kita cari setelah kita dapatkan dua nikmat besar ini? Al-Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi disebutkan di dalam At-Tabaqatul Kubra Imam Muhammad ibnu Sa'ad, ya, pernah menyatakan sebuah pernyataan. Abul Aliyah tabi'in yang terkenal. Ada juga yang menisbatkan ucapan ini kepada Imam Mujahid ibnu Jabr Al-Makki di dalam Syarah Ushul I'tiqad Al-Lalikai. Beliau pernah mengatakan, nikmatani lillahi la adri ayyuhuma a'zam au afdal. Ada dua nikmat yang Allah berikan kepadaku, yang aku tidak tahu mana di antara dua nikmat ini yang paling besar, karena dua-duanya besar. Dua-duanya sangat berharga dan mahal. Al-ula an hadani lil Islam. Nikmat yang pertama yaitu hidayah kepada Islam, dengan Allah memberikan hidayah kepada kita untuk masuk Islam, selamat dari kekalnya azab neraka. Wal ukhra, dan yang kedua, an asamani minar rafidhah, dengan Allah menjagaku dari pemahaman bid'ah rafidhah Syiah. Ya, ini termasuk pemahaman-pemahaman bid'ah yang lainnya. Dengan Allah memberikan hidayah kepadaku untuk mengenal sunnah, sehingga saya bisa mengetahui jalan yang benar yang akan menyampaikan kepada ridha Allah, dan menghindari pemahaman-pemahaman bid'ah yang menjauhkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, beliau mengatakan dua nikmat ini sama besarnya sehingga susah kita menilai mana yang lebih besar. Inilah nikmat Islam dan sunnah yang tidak asing bagi antum semua. Doa yang selalu diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Allahumma amitni alal Islam was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, oleh karena itulah ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan yang ada pada diri kita. Kita berharap termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan dua nikmat yang agung ini. Ya, kita mengikuti ciri-ciri dan kemuliaan sifat-sifat mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar petunjuk Al-Quran dengan pemahaman para sahabat.
kita mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang benar, kita mengikuti ketaatan kepada pemerintah, memberikan nasihat yang baik. Subhanallah. Ini adalah nikmat terbesar yang ada di akhir zaman ini, akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Inilah orang-orang yang dijamin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman. Coba antum buka makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Jumu'ah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Berikutnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya, yang mengutus kepada kaum yang ummi, yang buta huruf. Seorang Rasul dari mereka sendiri, yang kemudian Rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan diri-diri mereka, serta mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran dan hikmah, yaitu sunnah. Yang meskipun sebelum itu mereka hidup di dalam kesesatan yang nyata. Orang yang tidak mengenal sunnah, maka dia hidup di dalam kegelapan. Sehingga zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman jahiliyah, zaman kebodohan dan kegelapan. Mereka sebelum itu hidup di dalam kesesatan yang nyata. Berikutnya, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dan juga Rasul ini diutus kepada orang-orang selain mereka yang datang kemudian, yakni tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi mereka mendengarkan petunjuk dan membenarkannya, mengimaninya, semangat mengikutinya. Ini disebutkan di dalam Al-Quran mereka-mereka ini. Wa akharina minhum, dan orang-orang selain mereka yang belum berjumpa dengan mereka, tidak pernah bertemu dengan para sahabat, tapi kita berusaha mengimani sebagaimana yang mereka imani. Dzalika fadlullah, ya, wa huwal azizul hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha perkasa lagi sempurna, Maha sempurna hukum dan hikmahnya. Inilah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki karunia yang agung. Coba antum buka tafsir ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang disebutkan di ayat ini, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang yang selain mereka yang belum pernah bertemu dengan mereka, belum pernah bertemu dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Mereka menanyakan tentang ayat ini, siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan mereka sampai 3 kali ditanyakan. Dan ketika bertanya ini ada sahabat yang mulia di antara mereka, yaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Yang tentu beliau bukan orang Arab. Ketika itulah Rasulullah SAW sambil memegang Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "Lau kana al-imanu 'inda Thuraya lanalahu rijalun aw rajulun min haula." Seandainya iman itu tempatnya di atas bintang yang tinggi,
yakni butuh perjuangan untuk bisa mencapainya, maka sungguh ya niscaya akan dicapai oleh beberapa orang atau salah seorang dari mereka ini. Yakni mereka adalah orang-orang yang beriman meskipun masa mereka sudah jauh. Mereka tetap belajar petunjuk, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sampai seandainya iman itu tingginya di atas bintang, mereka akan bisa meraihnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum lihat ayat ini ada isyarat tentang keberadaan, menurut penafsiran dari sebagian dari para ulama, bahkan banyak dari para ulama ahli tafsir, tentang adanya orang-orang yang akan beriman di akhir zaman, dan mereka itu adalah orang-orang asing, bukan orang-orang Arab. Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini adalah penafsiran dari banyak dari ulama salaf, termasuk Imam Mujahid Ibnu Jabr al-Makki, imam besar dari kalangan ahlu sunnah penduduk Mekah. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah humul a'ajim. Mereka adalah orang ajam selain orang Arab, orang asing, yakni bukan orang Arab. Wa kullu man saddaqan nabiyya sallallahu alaihi wasallam min ghairil Arab. Dan semua orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain dari kalangan orang-orang Arab. Coba antum perhatikan ayat ini dan renungkan tentang makna ayat ini. Ya, keutamaan yang besar yang Allah berikan kepada kita dengan hidayah mengenal Islam dan mengenal sunnah, bisa belajar tentang iman. Kita dapatkan hidayah dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang didapatkan oleh generasi terbaik umat ini, padahal kita jauh dari zaman mereka. Antum masih ingat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Musnad Imam Ahmad yang dinyatakan sahih oleh para ulama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan para sahabat, lawadittu anni laqitu ikhwani wa fi riwayatin ra'aitu ikhwani. Sungguh-sungguh aku menginginkan, aku sangat berharap segera berjumpa dengan saudara-saudaraku, ikhwan-ikhwanku. Ya. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum berkata, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka?" Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Tentu para sahabat jelas yang paling pertama kali masuk dalam makna saudaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka dapat yang lebih tinggi. Di samping bersaudara karena Allah, juga mereka menyertai. Makanya mereka mendapatkan gelar sahabat. Ya, jadi mereka bertanya, "Ya Rasulullah, alasna ikhwanaka, bukankah kami adalah ikhwanmu, saudara-saudaramu?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Antum ashabi wa ikhwani qaumun amanu bi wa lam yarawni." Kalian adalah para sahabatku, kedudukan dan tingkatan yang paling tinggi yang mereka miliki. Adapun yang namanya ikhwanku, saudara-saudaraku, adalah orang-orang yang datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku dan belum melihatku.